Menyikapi viralnya orang Bunian di Bojonegoro, saya sendiri tertarik tadinya gara-gara lihat playernya. Di situ ada sosok manusia berekor. Tetapi setelah ditonton, ternyata itu bercerita tentang rumah gubuk yang gentingnya juga mempergunakan daun-daunan seperti ilalang. Dindingnya juga hanya dari anyaman-anyaman bambu. Dia memelihara ayam, memelihara ternak-ternak lainnya, dan berada di dalam hutan. Ini yang akan kita sikapi. Sebenarnya kalau kita bicara arif dan bijaksana, masalah seperti ini itu tidak akan menjadi pro dan kontra. Yang membuat viral itu diduga karena flyernya dan selimat pembukaan dalam video itu menyebutkan manusia bunian berekor. Mari kita dengarkan dan amati gambarnya yang ternyata dalam isi videonya tidak ada pembahasan manusia berekor. Ini manusia bunian berekor depan. Nah, seperti apa itu? Ini manusia bunian berekor depan. Nah, seperti apa, ikuti kami perjalanan kita. Di awal video, menayangkan hutan gundul yang gersang, diceritakan sebagai bekas hutan jati yang sudah ditebang. Banyak berserakan sisa-sisa pembakaran pohon yang terdengar kalimat bekas orang membuat arang. Sangat masuk akal jika pohon-pohon yang ada selain pohon jati dijadikan bahan arang. Banyak bondol pohon sisa-sisa tebangan yang tanah dan rumputnya menghitam seperti terbakar. Jika benar itu bekas orang membuat arang, sangat masuk di akal. Namun, yang membuat penasaran itu tentang yang dimaksud manusia berekor yang tertera dalam gambar itu apakah benar? Akhirnya video itu bahkan ditonton berulang kali untuk menemukan maksud dalam gambar itu apa. Manusia berekor? Tapi yang dijumpai adalah sepasang suami istri yang hidup sangat sederhana, berada jauh dari pemukiman warga pada umumnya. Gubuk itu dindingnya ada yang dibuat dari kulit kayu, gentingnya dari bahan dedaunan. Di sepanjang jalan tampak ada beberapa orang pria yang sedang mencangkul lahan kering. Musim kemarau tampaknya di lokasi itu sangat sulit air. Tapi kok ada satu gubuk berisi sepasang keluarga tanpa anak. Bahkan memelihara ternak juga di dalam bangunan sederhana itu. Ada kepulan asap dari bangunan itu. Di luar bangunan ada tumpukan beberapa buah karung dan berserakan beberapa batang pohon karing. Di samping motor tua di bawah bayangan rimbunnya pohon pelindung. Tampak bunga merah muncul dari rimbunnya pohon perdu. Dari kejauhan tampak pohon perdu kekeringan yang masih ada warna hijaunya sebagian. Lumayan mengurangi gersangnya lahan yang didominasi warna tanah dan daun kering coklat tua. Muncullah seorang ibu berbaju hijau yang sedang diwawancara tentang penerangan malam hari, tentang tempat tidur atap, dinding rumah hingga pertanyaan menyangkut perhatian dari pemerintah setempat. Si ibu menjawab dengan begitu polosnya dalam bahasa Jawa. Nggih. 81 nggih. 81 nggih saniki 45 tahun. Berarti 45 tahun tinggal di hutan sendirian sama Berarti 45 tahun tinggal di hutan ini ya? Jika diterjemahkan ada kalimat berbunyi maknanya begitu. Lurah tahun niku dipateni mboten disukani. Loh, mboten disukani kali Pak Lurah. Mboten. Lah mi enggak cara ya aku gak peduli ngono lapor ngono ya tetep Berarti konaan. Jenengan Menge. asline desa pundi? Songo. Desa Songo. Nggih. Mriki temut desa napa? Niki si Tondomlo. Tondomulo. Nggih. Lah kula ngeten mawon ya sombe nek songo nek rasa ngurusi ya wis aku teko daftaran di wae masuk nang Domlo ya ramah. Jika ada masyarakat terpencil, diwawancara tentang bantuan dan perhatian pemerintah dimanapun juga, rata-rata jawabannya memang begitu. Saya tidak merasa heran ketika ditanya tentang penerangan listrik, apalagi di tengah hutan jauh dari pemukiman mana ada listrik atau gas. Maaf.
kayu jati. Sedangkan atapnya ini dari alang-alang. Ya, Iya, Bu, ya, alang-alang. Nah, alang-alang. Ya, miris sekali. Izin mlebet mboten napa-napa. Mboten monggo. Ah, Kita di welcome kan ini sama Ibu Sumina ya untuk mereview keadaannya ya seperti ini. dengan beratap alang-alang. Itu Bapak ini bapaknya. yang dimaksud dengan manusia berekor itu. Karena kami tidak menemukan pembahasan hal itu, Bapak baju merah ini tampak seperti manusia biasa, tidak seperti sosok dalam gambar, bungkusan prendel-prendel kantong kresek. Justru yang menyentuh hati saya, mengingatkan kampungku. Tungku pengapian memerah, dengan asap mengepul keluar dari panci-panci yang berjejer di sampingnya, buah jagung berbiji kuning bergelantungan, ayam peliharaan berkokok dan berlarian, tampaknya kehidupan keluarga mereka begitu sejahtera di mata batinnya. Tak ada masalah dengan makanan dan minuman. Keluarga ini tampaknya tahu cara mengatasi nyamuk nakan secara bijak. Terbentang kain kelambu terpasang di tengah rumah. Mereka tahu persis, kelambu lebih bersahabat dengan alam, tanpa harus membunuh serangga pengganggu di malam hari. Asap tungku terus mengepul tiada henti jadi penghangat suasana. Dari dalam gubuk ini, admin menilai tiada kesedihan. Beberapa botol air mineral muncul terambil kamera bau asap rebus jagung, singkong, dan asap kopi pahit sepertinya terendus ada di lokasi sini. Kendaraan roda 2 di halaman tidak takut dicuri orang lain. Gelak tawa si ibu sesekali terdengar renyah. Saya menilai, kehidupan sederhana seperti ini hendaknya dipertahankan dan jadi budaya kearifan lokal. Jika mereka hidup berkelompok, lokasi ini bisa jadi daerah wisata yang bersaing dengan Baduy di Bantel. Admin pernah melakukan riset di Baduy dalam Meraka ini kisah kehidupan yang arif. Jauh dari utang piutang, karena pulsa listrik, tagihan air PAIM, pulsa internet, kehabisan gas untuk kompor, dan sebagainya, alam sekitar sudah menyediakan segalanya. Jangan menggiring pertanyaan yang menyedihkan mereka. Pertanyaan sugesti menyangkut penerangan listrik, kompor gas, jaringan internet tampaknya tidak nyambung. Pendidikan kepramukaan hendaknya belajar dari keluarga ini. Jangan mengiming-iming mereka ini seperti di Jepang atau di Hong Kong. Admin mengajak untuk merenungi kisah berikut, yaitu orang kaya yang disumbang bantal dan guling untuk tidur di gubuknya. Padahal lahan pertanian dan harta Abah Ida cukup berlimpah. Berikut cuplikannya, silahkan tonton kontennya di channel ini. Anu Bapak? Mbung anu batur sian dicekek. Ayo jeung Bapak mah percaya. Moal pada ieu ge nu nitah mangicalkeun oge Haji Kacep. Abah Haji Acep. Kan 703 tumbak. Sabaraha cenah. Aya teh kampung urang mah nabat Kanada 2,5 ge bari diical. 2,5 naon? Per meter 2,5. 2,5 juta. Allah, guningan di Abah Ida dan keluarga dapat sedekah kiriman barang berupa selimut, kasur, bantal dari warga pendatang. Ini adalah barang-barang dari mereka. Nel di dieu mah nya. Lumayan. Jadi kamari teh aya nu ngirim naon eta? Sajadah, kasur naon caritana? Rizky tak terduga, Abah Ida dan keluarga mendapat kiriman sedekah berupa barang selimut, kasur, bantal dari warga pendatang. Ini adalah barang-barang dari mereka itu, padahal Mbah Ida ini orang kaya yang hidup sederhana. Pas ningali cai urang ningalian teh. Dengan mempelajari hidup Abah Ida dan manusia berekor di kisah video ini, mari kita ubah persepsi hidup sejahtera dengan cara yang lebih arif. Disumbang ubluk ablak tapi kekeuh da betah mah di dieu. Iya. Usaha mah di dieu. Ya mudah-mudahan. Maaf. Kayu jati. Sedangkan atapnya ini dari alang-alang. Ya, Iya, Bu, ya, alang-alang.